Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode terjemahan tata bahasa. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tati Endang Ayu Pratiwi dengan NIM 19120111030, kelas 3B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video ini, saya akan memaparkan beberapa hal terkait metode terjemahan tata bahasa. Di antaranya, yang pertama, latar belakang sejarah metode terjemahan tata bahasa. Yang kedua, ciri-ciri utama metode terjemahan tata bahasa. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran metode terjemahan tata bahasa. Yang keempat, keunggulan maupun kelemahan metode terjemahan tata bahasa. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kesimpulan. Baik, saya akan mengawali pemaparan materi terkait latar belakang sejarah metode terjemahan tata bahasa. Metode terjemahan tata bahasa merupakan metode yang paling tua dan disebut metode tradisional. Dikatakan tradisional sebab digunakan dalam pengertian bahwa metode terjemahan tata bahasa ialah cerminan yang tepat dari model pembelajaran bahasa Yunani dan Latin yang telah berlangsung berabad-abad. Kedua bahasa tersebut tidak lagi menjadi bahasa pengantar, namun masih ada sekolah yang menggunakan kedua bahasa tersebut karena dianggap memiliki nilai pendidikan tinggi. Tidak sedikit karya-karya klasik memiliki nilai keilmuan maupun kependidikan. Mempelajari kedua bahasa tersebut menggunakan cara terjemahan tata bahasa dan memiliki peran sebagai pengantar pembelajaran atau dari bahasa lain atau sebaliknya. Hal ini serupa dengan keberadaan bahasa Kawi di Bali yang tidak digunakan sebagai bahasa pengantar pada pergaulan orang-orang Bali saat ini. Namun, masih ada yang mempelajarinya sebab dianggap memiliki nilai-nilai penting dalam kehidupan, seperti nilai spiritual, sosial, pengobatan, kesenian, dan lain sebagainya. Dari data yang sempat tercatat, diketahui bahwa pengajaran pada metode terjemahan tata bahasa telah berlangsung berabad-abad dan populer sekitar abad ke-18. Salah satu karya terkenal terkait metode ini yaitu Praktische Französische Grammatik, karya Meidinger, yang dirilis pada tahun 1783. Selain itu, sekitar tahun 1840, terdapat kursus bahasa yang terkenal, dan hal itu dilakukan oleh seseorang yang bernama Ollendorff. Kursus bahasa saat itu sangat terkenal akan kombinasi penyajian berupa butir-butir tata bahasa dengan praktik terjemahan dengan bahasa yang diajarkan. Adapun standar pada kursus bahasa yang dilakukan oleh Ollendorff, yakni penjelasan kaidah tata bahasa, diikuti daftar kosakata, dan latihan-latihan terjemahan. Metode terjemahan tata bahasa mendasarkan diri bahwa terdapat satu logika semesta atau universal logic yang merupakan dasar semua bahasa di dunia. Dan tata bahasa ialah cabang dari logika. Pandangan terkait bahasa ialah cabang dari logika membentuk tata bahasa tradisional yang warisannya hingga saat ini digunakan, seperti istilah subjek, predikat, dan objek, hingga saat ini digunakan saat melakukan analisis kalimat. Namun, metode ini mendapatkan banyak kritik karena pendekatannya yang dianggap kaku dan mati, serta dianggap sumber kegagalan pengajaran bahasa asing. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri utama metode terjemahan tata bahasa. Yang pertama, tujuan utama pengajaran ialah siswa dapat menerjemahkan dari atau ke bahasa yang dipelajarinya. Misalnya, bahasa pengantar siswa merupakan bahasa daerah, dan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dipelajarinya. Jadi, tujuan utama dalam mempelajari bahasa Indonesia ialah dapat menerjemahkan bahasa daerah ke bahasa Indonesia, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, kaidah tata bahasa dan kosakata yang dipelajari secara seksama maupun dihafal. Yang ketiga, pemilihan kosakata berdasarkan teks bacaan yang digunakan dan pengajarannya secara daftar kata dwibahasa, telaah kamus, dan hafalan. Yang keempat, tata bahasa dipelajari secara deduktif atau menyimpulkan dengan penyajian maupun
pengkajian kaidah-kaidah tata bahasa, lalu melakukan praktik seperti latihan-latihan terjemahan, kecuali tata bahasa yang dihafalkan oleh siswa. Yang kelima, kalimat adalah unit dasar pengajaran dan praktik berbahasa. Dari jam-jam pelajaran, lebih sering digunakan untuk menerjemahkan kalimat ke dan dari bahasa sasaran. Yang keenam, petunjuk penerjemahan diberikan secara rinci guna mengarahkan siswa saat menerjemahkan teks yang diberikan guru. Yang ketujuh, kecepatan maupun ketepatan penerjemahan paling ditekankan. Diharapkan siswa mampu menggapai norma-norma atau standar yang tinggi pada terjemahan, sebab menjadi prioritas utama atau syarat kelulusan. Yang kedelapan, pemahaman kaidah serta bahan bacaan diuji secara terjemahan. Dapat dikatakan bahwa memahami kaidah apabila siswa mampu menerjemahkan paragraf-paragraf atau bagian-bagian proses secara baik. Yang kesembilan, bahasa asli atau bahasa ibu memiliki peran sebagai media pengajaran bahasa karena memiliki fungsi dalam menjelaskan butir-butir atau hal-hal baru dan mempermudah pembentukan perbandingan-perbandingan pada bahasa asing dan bahasa ibu yang dimiliki siswa. Yang ke-10, memusatkan pengajaran terhadap menulis maupun membaca dan kurangnya kegiatan dalam menyimak maupun berbicara. 11. Banyaknya materi pelajaran berbentuk teks sastra. Hal ini seperti ciri metode terjemahan tata bahasa yang masih asli, sebab metode ini memusatkan usaha terjemahan terhadap teks-teks sastra kuno yang dianggap memiliki nilai pendidikan. Namun, belakangan ini metode tersebut tidak menjamin materi pembelajarannya seperti teks sastra saja. Selanjutnya, pemaparan materi terkait langkah-langkah pembelajaran metode terjemahan tata bahasa. Yang pertama, guru mulai menyampaikan definisi-definisi jenis kata, imbuhannya digunakan, kaidah-kaidah yang wajib dihafal, contoh-contoh penggunaan, dan perkecualian dalam bahasa sasaran. Seluruh materi kaidah diinstruksikan secara deduktif atau menjelaskan terlebih dahulu terkait contoh-contoh maupun latihan yang serasi dengan pembelajarannya. Yang kedua, guru melatih siswa dalam menerjemahkan kalimat-kalimat maupun paragraf. Materi yang diterapkan bisa dari buku-buku sastra yang bahasanya ragam estetis. Diharapkan siswa mampu menerapkan kaidah-kaidah yang telah dipelajari saat menerjemahkan teks dari guru. Yang ketiga, guru memberikan daftar kosakata untuk dihafalkan. Kata tersebut terlepas dari konteks kalimat. Yang keempat atau yang terakhir, guru menyampaikan pekerjaan rumah seperti persiapan terjemahan halaman-halaman buku yang akan didiskusikan saat pertemuan selanjutnya. Berikutnya, saya akan membahas mengenai keunggulan maupun kelemahan dari metode terjemahan tata bahasa. Saya akan menyebutkan beberapa keunggulan dari metode ini terlebih dahulu. Keunggulan yang pertama adalah siswa fasih dalam menerjemahkan dari dan ke bahasa sasaran. Yang kedua, siswa sangat rinci dalam menghafal kaidah bahasa yang dipelajarinya. Yang ketiga, kelas besar dapat dilayani. Yang keempat, guru yang tidak lancar dalam berbahasa target masih dapat digunakan. Yang kelima, cocok untuk seluruh tingkat linguistik siswa. Selain keunggulan, terdapat beberapa kelemahan dari metode ini. Yang pertama, mungkin dalam analisis tata bahasa baik bagi perancang atau guru, namun tidak pada siswa, karena merasa bingung dan rumit dalam melakukan analisis. Yang kedua, terjemahan kalimat demi kalimat yang kerap merusak makna kalimat dalam konteks yang lebih luas. Yang ketiga, siswa hanya belajar satu ragam bahasa tertentu, seperti ragam sastra yang kemungkinan bukan ragam sehari-hari yang digunakan saat pembelajaran. Yang keempat, tidak semua siswa mampu memperlakukan kaidah yang dihafalkan pada berbahasa sehari-hari. Yang kelima, pelajaran tidak menggunakan bahasa yang dipelajari, namun membahas tentang bahasa. Acap kali siswa hanya diajak membahas bahasa berupa kaidah, bukan bagaimana penggunaan bahasa yang dipelajari.
Sedangkan siswa seharusnya belajar bahasa dalam menggunakan bahasa. Yang keenam, fokus utama dalam pembelajaran ialah menerjemahkan teks. Jadi, siswa jarang membiasakan bahasa lisan, dan siswa merasa lemah dalam pembelajaran lisan. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran terdapat metode terjemahan tata bahasa atau metode tradisional. Sebutan tradisional sebab bahasa Yunani dan Latin saat itu digunakan dalam pengajaran. Akan tetapi, prinsip-prinsip pembelajaran dalam metode ini masih berlaku hingga saat ini. Metode ini memiliki ciri utama yakni siswa mampu menerjemahkan dari atau ke bahasa yang dipelajari dan butuh penekanan dalam pembelajaran terkait tata bahasa maupun kosakata. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajarannya yang bersifat deduktif. Sebab memulai pembelajaran dengan membahas definisi jenis kata, imbuhan, dan tata bahasa lainnya, dan dilanjutkan ke menerjemahkan kalimat, paragraf, maupun wacana. Metode ini membuat siswa fasih dalam menerjemahkan bahasa maupun kaidahnya, namun lemah dalam bahasa lisan. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman terkait metode pembelajaran tata bahasa. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan mengunjungi channel YouTube pribadi saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan salam harmoni.